Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Syifa Azwanda. Kali ini sore ini kita bersama narasumber kita. Perkenalkan nih Kak. Perkenalkan, nama saya Eltas. Saya founder dari Les Baca ABCD, bukan SABCD. Baik, jadi saya panggilnya KL ya. Oke. Jadi kita akan membicarakan masalah tempat lulusan S1 manajemen bisa jadi guru dari tempat les. Itu gimana ceritanya Kak, awal mulanya? Gimana kan itu lintas jurusannya Kak? Itu awal mulanya gimana? Itu awalnya karena saya memang belum dapat kerjaan aja sih Kak. Iya. Karena yang kita tahu realitas sekarang ya Kak, kalau mencari pekerjaan itu sekarang susah, apalagi untuk jurusan manajemen S1 itu lowongannya sangat sedikit sekali, sementara lulusannya tuh seambrek Kak. Jadi satu lowongan kerja itu bisa direbutkan oleh banyak lulusan S1, dan survei juga membuktikan kan Kak, kalau pengangguran itu terbanyak lulusan S1, banyak yang menarik. Jadi daripada saya menunggu terlalu lama dan saya kantongnya sudah sangat kering keronta, jadi saya lebih baik mencari alternatif lain yang bisa saya lakukan, yaitu membuka les baca di lingkungan setempat. Oke. Jadi itu untuk pertama kalinya ya Kak ya, di daerah tempat tinggal Kakak. Oke. Bukan pertama kali sih, sebenarnya sebelumnya udah ada les baca, tapi dari ibu saya dulu udah ada buka les baca, terus akhirnya saya meneruskan. Oke, berarti ini kayak turun-temurun gitu ya Kak? Oke. Bisnis Oke. warisan. Oh, bisnis warisan. Oke. Terus Kak, untuk kisaran usianya dari anak-anak yang Kakak ampu itu berapa? Usia TKB TKB? itu sekitar 5-6 tahun. Untuk usia dewasa saya tidak menerima. Iya kan, itu kan les baca ya Kak ya. Harusnya kan tingkatan segitu udah Bisa membaca, apalagi membaca aritmatik. bisa aja. Oke, lanjut nih Kak. Kemudian ini Kak, apa sih lika-likunya selama Kakak harus ngeles atau harus mengajar anak-anak yang rata-rata itu kan masih kecil-kecil gitu ya, kayak biasanya kenakalan yang di luar dugaan gitu. Itu biasanya gimana lika-likunya Kak? Lika-likunya ya tentu yang pertama menghadapi diri sendiri, karena seringnya malas juga berkemana-mana, jadi harus dihadapi dulu dirinya sendiri. Jadi dilawan dulu rasa malasnya. Yang kedua, memang kita menghadapi makhluk luar biasa yang kecil yang nggak bisa kita sentil itu dengan banyak keajaiban di dalamnya, kayak bocah-bocah yang nggak mau membaca, moodnya swing kayak remaja puber. Jadi harus sekreatif mungkin kita membuat pembelajaran itu semenyenangkan, sehingga kita bisa mengatasi anak-anak, seenggaknya dia mendapatkan sesuatu ketika dia berangkat ke les. Gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya memang yang pertama mood diri sendiri, yang kedua mood anak-anak. Kalau misalnya nih Kak, di tengah-tengah itu kan tadi kan moodnya anak-anak, kalau tiba-tiba di tengah-tengah les itu ada anak yang moodnya tiba-tiba berubah gitu, biasanya Kak El itu gimana mengatasinya? Berubahnya ke gimana? Kalau berubahnya rajin ya saya sangat senang sekali. Tapi kalau moodnya tiba-tiba nggak mau les, ya sebenarnya saya senang sih dia bisa pulang, tapi kalau mengingat tanggung jawab, jadinya saya harus membuat moodnya lebih baik lagi. Tapi kalau memang sampai akhir waktu dia tidak mau membaca atau tidak mau belajar, ya mau tidak mau saya serahkan kepada orang tuanya untuk pulang, untuk diperbaiki moodnya. Oke, gitu ya Kak. Terus nih Kak, tantangan misalnya ada nggak sih dari sekitar itu yang apa, mungkin mencemooh atau bahkan kamu lulusan manajemen S1, kenapa harus cuma berujung jadi guru les gitu, itu gimana? Alhamdulillah di lingkungan saya nggak ada yang mencemooh sih, soalnya kinerja saya sangat-sangat dibutuhkan di sana. Karena ternyata nggak dipungkiri di lingkungan sekitar saya, atau mungkin lingkungan Anda atau lingkungan teman-teman, itu pasti banyak sekarang yang mengalami anak-anak kendala untuk bisa membaca abjad. Sementara saat TK itu tidak diajarkan gurunya, tidak menjadi pelajaran penting, tapi saat kelas 1 dia wajib untuk bisa membaca. Jadi banyak anak-anak yang terkendala, sehingga banyak orang tua yang sebenarnya membutuhkan kinerja les tentar seperti saya gitu. Jadi untuk cemoohan mungkin saya nggak dengar ya, kalau digibahin saya nggak tahu. Bagus ini ya, jadi kayak udah amat aja ya. Yang penting kita dibutuhkan. Selanjutnya nih Kak,
untuk tips sendiri, tips bagi mahasiswa pendidikan sendiri, gimana sih biar dia tuh berani memulai untuk mengajar, walaupun itu hanya ngeles atau mungkin hanya presentasi atau magang lah mungkin, itu tipsnya gimana? Sedangkan kakak sendiri adalah lulusan manajemen. Berani untuk mengajar gitu ya. Jadi ilmu itu kan tanggung jawab kita, sementara kalian itu mendapatkan ilmu tentang pendidikan di kuliah. Diharapkannya ilmu itu tuh bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, kalian bertanggung jawab untuk menerapkan ilmu tersebut. Nah, aku harap kesadaran tanggung jawab akan ilmu itu bisa menjadi motivasi besar kalian untuk bisa mengajar, walaupun cuma mengajar les atau mengajar adik sendiri atau mengajar siapapun itu. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian menerapkan ilmu tersebut. Apalagi mengajar itu sesuatu yang sangat mulia, dimana saat kita mengajar, kita tuh sebenarnya mengajar diri kita sendiri, karena saat kita mengajar, kita itu mengulang kembali mengulang kembali ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kan saat kita belajar sebuah ilmu, yang pertama itu kita mempelajari, menghafalkan, lalu kita menerapkan dari diri kita. Nah, setelah menerapkan, kita menerapkan, mengajarkannya kepada orang lain. Saat kita mengajarkan kepada orang lain itu seperti saat kita tuh mengulang kembali. Jadi kita akan semakin tambah pemahaman, semakin tambah pelajaran baru. Gitu. Jadi jangan takut untuk mengajar, karena di sana selain menyampaikan tanggung jawab, kita akan mendapatkan banyak pelajaran baru. Insya Allah jawabannya Kak. Terima kasih sekali ya Kak ya untuk informasi dan jawabannya. Semoga untuk tips dan informasi yang Kakak berikan ini bisa berguna buat teman-teman dan pemirsa semua. Amin. Jadi terima kasih Kak El untuk waktunya, maaf mengganggu waktu sorenya ini. Jadi terima kasih. Jadi sekian dari saya, dari Syifa Sonda, kembali ke